Oke teman-teman, hari ini gue kedatangan sebuah Acer di sini ya. Dengan kasus adalah mati total. Di sini adalah Acer Aspire L5476 series, di mana segelnya sudah dibuka. Kata usernya di sini adalah kasus mati total. Coba kita lihat laptopnya dulu. Di sini menggunakan Core i5 generasi ke-8, Nvidia GeForce. Ya, di sini speknya dan lain sebagainya. Oke, coba kita colokkan pakai adaptor. Kita colok. Oke, ketika kita colokkan 19 volt, dia tidak ada ampere sama sekali. Artinya ampernya itu 0. Ketika ampernya 0, ada indikasi bahwa 19 voltnya belum masuk ke dalam si laptopnya. Oke, jangan banyak basa-basi, langsung kita eksekusi aja. RAM-nya menggunakan 4 GB PC4, artinya ini sudah DDR4. Kita buka yang lainnya. Sepertinya belum pernah dibongkar sampai ke sini. Bautnya masih lumayan kencang. Oke, ini harddisknya kita cabut. Oke. Harddisk sudah dicabut, baut sudah dicabut semua. Kita buka dulu CD-ROM-nya. Oke, di sini ternyata masih ada baut. Langsung kita buka semua. Oke, seperti biasa, Acer biasanya ada speaker nih ya, speaker ke aliran bodinya. Jadi kita harus hati-hati. Oke, selanjutnya sudah dibuka. Jangan lupa kita copot si baterainya. Oke, setelah kita lihat, pertama kita copot dulu baterainya. Oke, baterainya kita sudah copot. Dan kita melakukan pengecekan mode buzzer. Oke. Di sini kita cek menggunakan metode buzzer supaya kita tahu ada bagian konslet di bagian yang mana. Oke. Ini bagian prosesor. Oke. Oh, ini 3 dan 5 volt harusnya nggak boleh. Ini ya, 3 atau 5 volt atau ke bagian sini. Oke. Harusnya itu juga aman. Oke. Curiga di bagian sini nih, IC 3 volt dan 5 voltnya. Tapi sebelum itu, kita coba colokkan adaptornya terlebih dahulu. Apakah 19 voltnya ngalir dari jack adaptor ke dalam si mesinnya? Kebalik. Oke. Jadi sudah masuk ke dalam mesinnya. Apakah keluar dari air sensing? Dan ternyata tidak keluar di bagian air sensing. Berarti kemungkinan di sini ada bagian MOSFET-nya yang belum lolos gitu ya. Coba nanti kita cek di sini. Cek di skematiknya. Di bagian manakah yang belum lolos dari 19 volt ke dalam si bagian mesinnya. Oke, kita langsung ke skematiknya.
Oke, kita balik lagi ke skematiknya. Ini adalah skematik dari Acer Z8 VR ya. Kalian bisa lihat di sini ada GPU, ada VRAM, ada PCH ya, segala macamnya di situ. Ada EC dan ada segala macamnya gitu ya. Kalau misalkan kalian mau lihat langsungnya bisa gitu ya di sini. Di sini coba kalian lihat ya, di sini PCH adalah di prosesornya, di prosesor bagian ini, kemudian GPU-nya ya di GPU bagian ini, GPU dan semua ke VRAM. Jadi ini VRAM nanti tanggung jawabnya GPU dan dia akan melaporkan kepada PCH atau prosesor dan lain sebagainya. Kita nggak masuk ke bagian situ karena kenapa? Kita menganalisisnya dengan tegangan yang tidak ada. Artinya ampernya itu tidak ada ya, dengan tegangan tetap 19 volt, ampernya itu tidak ada, artinya 0 tadi yang kita sudah cek. Artinya dia belum masuk ke bagian manapun. Lanjut kita coba cek di bagian chargernya dulu apakah dia masuk gitu ya. Di halaman 30. Oke. Ini 31 dan ini adalah 30-nya. Charger. Oke, ini bagian charger ya. Seperti yang sudah kita lihat di sini. Di sini adalah ya PJ2, artinya power connector ya. Power connector dia nanti masuk ke bagian MOSFET pertama atau gerbang pertama. Ya, di sini ketahan. Tanda panah kiri artinya ketahan. Ketika dia nanti 19 voltnya masuk ya dari jack konektor ke bagian MOSFET-nya ini, dia ketahan. Nah, kemudian dia akan dialirkan si gate-nya gitu ya, dialirkan si gate-nya melalui IC yang namanya IC BQ2478SRU-YR. Artinya ini ya, BQ24780. Ketika dia 19 voltnya ke sini ketahan. Bentar dulu. Yang aktifin siapa? IC-nya. Ketika IC nanti sudah masuk ke sini, berarti nanti dia akan lolos lanjut ke gerbang kedua, artinya gitu ya. Seperti itu. Coba kita nanti cek di bagian PQ ini ya, PQ1, apakah ada tegangan 19 voltnya di kaki nomor 5. Ya, coba kita cek. Dan ini harus dibongkar terlebih dahulu ya. Di sini harus dibongkar terlebih dahulu, oleh sebab itu kita bongkar dulu laptopnya. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini adalah motherboardnya, ya. Di sini adalah motherboardnya, kalian bisa lihat. Ya, kemudian kita akan coba yang pertama tadi menggunakan si 19 volt ya. Sebelumnya nanti 19 volt masuk dari power connector kemudian ke bagian si PQ1-nya. Kita copot dulu bagian konektornya. Oke, di sini konektornya sudah kita colok. Kita colokkan 19 volt. Oke, kita colokkan. Oke, sudah. Kemudian coba kita cek apakah ada tegangan di bagian sininya gitu ya, di PJ 2-nya. Kita ulang dari awal, urut dari awal, kita coba menggunakan mikroskop. Ya, di PJ 2-nya.
Coba kita cari PJ2 di bagian konektor sini. Ups, keterangan. Ya, di bagian sini. Dia harusnya ada 19 volt ya. Gitu ya, di itu ada kabel putih, ada kabel merah dan ada juga kabel hitam. Kabel hitam berarti ground dan kabel merah berarti positif. Coba kita cek menggunakan voltase ya, meter. Dan coba kita cek ya, belum masuk. Coba kita ulang. Oke, hadir ya. Nah, propnya kembali. Tapi itu sudah hadir 18, sekian, artinya 19 volt ya, 18,94. Artinya hadir 19 volt. Kemudian kita cek di bagian apa lagi tadi? PQ1 nya. Kita cek di bagian PQ1 nya. Cari kita PQ1 nya. Kita cari. Kayaknya dibalik. Coba kita lihat dibaliknya. Nah, di sini ada berbagai macam MOSFET. Ya, coba kita cari MOSFET PQ1. Dan ini tidak ada namanya ya. Oke. Harusnya sebelum sensing di bagian sini nih ya. Kemungkinan besar di sini adalah PQ1-nya dan ini adalah diode. Harusnya. Coba kita lihat di skematik ya. Ini diode punya arah. Kemudian di sini ada PQ1, kemudian ada si resistor. Kita cek di bagian PQ1-nya. Ya. Coba kalian lihat yang dibilang tadi ada PD di sini. Tadi diode penyar arah. Kemudian di sini ada PQ1-nya. Dilihat kalau misalkan langsung ya ada dua kaki ya, atas dan bawah langsung ke arah PQ1. Coba kita cek apakah ada 19 volt di sini, kemudian di sini, di sini. Oke, di sini ada 19 volt. Di sini tidak ada, ternyata juga ada. Apakah ada? Ada juga. Kemudian di sini. Oke, masuk. Berarti ke PQ1-nya masuk. Coba kita cek gate-nya. Nah, ini gerbangnya nih. Gerbangnya 18 juga. Apakah ini PQ1 atau berapa ya? Kita cek dulu. Oke. Semuanya 18, oke. Semuanya udah masuk di situ ya. Gate-nya ada di bagian sini. Coba kita tes gate-nya. Tadi itu bukan gate. Nah, ini bagian gate-nya. Gate-nya tidak ada ya. Tidak ada tegangan. Oke, makanya itu tidak ngalir tegangan si 19 volt. Oke, kita cabut. Coba kita cabut dan kita ganti mode diode. Apakah di bagian sensing ini short? Oh, lihat. Ada bagian yang short di sensing ya. Artinya di bagian sini ada yang short, makanya dia memutuskan daya di sini. Memutuskan daya di bagian sini supaya 19 volt tidak nyebrang ke bagian ke selanjutnya. Di skematiknya gimana sih? Jadi gini, untuk di skematiknya di sini ada jack ya, 19 volt dari adaptor masuk gitu ya tadi melalui si dioda nih, melalui dioda masuk ke PQ1. PQ1 itu adalah MOSFET.
MOSFET-nya dia menahan si tegangan 19 voltnya. Kenapa? Karena di era VA2 itu mengalami short. Ya tadi gue cek di sini PR-nya, ya dia mengalami short. Artinya ada konsleting di bagian entah itu IC-nya kah, entah itu resistor, entah itu kapasitor dan lain sebagainya, gue nggak tahu. Oleh sebab itu nanti gue akan cek menggunakan thermal kamera dan gue akan tembakkan ke bagian mana yang short. Gue nggak mau buang-buang waktu, ya, karena kita sudah punya alat. Langsung aja kita nanti tembakan 19 volt. Sorry, kita akan tembakan 1 volt, gitu ya. Cukup kecil aja, atau berapa volt lah, untuk mencari bagian mana yang short. Oke. Coba kita lihat tadi ya menggunakan mikroskop. Di bagian sini di area kedua tadi ya. Coba kita balik dulu kayak gini. Kita benerin dulu monitornya. Di bagian sensing nih. Di area kedua ini VA2 tadi terdapat bagian yang konslet gitu ya. Ya di sini terdapat bagian yang konslet. Coba kita tembakkan 1 volt aja. 1 volt 5 ampere. 1 volt 5 ampere gitu ya. Coba cucuk. Tuh, langsung naik ya. Coba kita menggunakan thermal kamera di bagian mana yang konslet. Oke. Ternyata dibaliknya. Ya, menggunakan thermal kamera di sini ternyata dibaliknya. Coba kita balik. Di bagian mana ya? Kita tidak tahu. Berarti kita harus menyoldernya terlebih dahulu bagian sini. Nanti kita pakai capit buaya darat, ya. Oke, kalian lihat di sini udah ada. Coba kalian lihat di sini sudah ada bagian yang di jumper, ya, di bagian yang di jumper di bagian sini. Coba kita tembakkan menggunakan thermal kamera. Kita tembakkan menggunakan 1 volt dan kita lihat menggunakan thermal kamera. Tadi arahnya ada di balik sini. Ya, coba kita tembakkan menggunakan thermal kamera. Oke, cukup 1 volt saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, langsung naik tuh ya. Ampere langsung naik. Oke, bunyi. Menggunakan thermal kamera di bagian mana? Oke. Tidak terlihat. Oke, belum terlihat ya. Kita cari lagi, coba di baliknya. Oh, di sini ternyata, bukan di baliknya. Lihat nih bagian sini. Coba cek ya. Cus, ya, kuning-kuning itu. Cus. Nah, itu ada yang bagian yang konslet. Saya kira tadi di belakang, ternyata ada di depan juga ya, di bagian sini. Sorry. Dan di sini ada bagian yang konslet ya. Nah, di sini adalah bagian dengan kapasitor. Coba kalian lihat dengan mikroskop ya, tadi arahnya menggunakan sini ya. Arahnya ke sini, sorry, mana dia? Nah, ini dia. Coba kalian lihat dengan seksama kapasitornya itu retak. Ya, di sini retak artinya dia bisa juga nge-short ke ground gitu ya. Nge-short ke ground dan dia mengalami proteksi di bagian si mana tadi?
di bagian PQ-nya, PQ satunya. Oke, coba kalian lihat dengan seksama gitu ya, tuh dia retak. Satisfying ya lihat ya. Oke, langsung kita buang aja. Untuk kapasitor itu bisa dibuang atau bisa diganti. Untuk lebih mempermudahnya kita buang aja cukup. Coba kalian lihat nih ya, perbandingannya ya. Perbandingan kapasitor sehat dengan kapasitor yang tidak sehat. Coba kalian lihat nih. Ya. Ini kapasitor sehat. Ini kapasitor tidak sehat. Retak dia. Oke, ini sehat. Ini tidak sehat. Oke. Kalau misalkan tidak menggunakan thermal kamera juga bisa. Menggunakan voltase yang lebih tinggi, tapi itu dapat menyebabkan atau resiko di bagian tertentunya takut rusak juga ya. Kalau over ya, makanya kita safety aja menggunakan 1 volt. Langsung kita buang. Kemudian kita bersihkan dengan isopropil alkohol. Oke, di sini gosong-gosongnya kita buang. Belum terlalu bersih, kita bersihkan dulu menggunakan sikat atau bagian lain. Oke, sudah ya. Sudah bersih. Oke, dan coba kita cek tadi di bagian sensingnya di sini, apakah masih short atau tidak. Itu nggak apa-apa, kayak gitu aja. Langsung kita cek menggunakan metode buzzer ya. Oke, satunya ke ground, satunya ke sini, dan voila. Dan ternyata sudah ya. Ternyata sudah oke. Coba kalian lihat di sini. Sudah oke. Seharusnya ini nyala. Oke. Kita copot. Oke, sudah cukup. Kita bersihkan, kita buang. Dan disamakin harusnya sudah nyala. Oke. Oke, sudah bersih semua. Tadi kapasitornya sudah dibuang. Coba kita nyalakan menggunakan jack adaptor. Oke. 19 volt. Kita pelan-pelan dari 1 volt. Oke, kita colok. Lanjut kita naikkan ke 19 volt. Oke, sudah naik.
Coba kita lihat di bagian mana tombol powernya, atau kita cek dulu di bagian situ dulu. Oke, sini kita cek di bagian sini. Oke, di bagian area keduanya apakah sudah lolos 19 voltnya? Oke, sudah, tapi masih 3, sekian. Artinya sudah oke, gitu ya. Gate-nya. Ya, ini tinggal nunggu sinyal perintah. Kemudian nanti dia diarahkan, ya. Nunggu sinyal perintah. Apa sinyal perintahnya? Yaitu menggunakan si tombol powernya. Coba kita cek tombol powernya ada di bagian mana. Apakah di motherboard ataukah di bagian casing? Oh ya, di keyboard ternyata. Oke, kalau di bagian keyboard berarti nanti kita pasang di keyboardnya dulu, ya. Pasang dulu keyboardnya di sini, dan nanti kita cek. Oke, kita pasang motherboardnya terlebih dahulu, seperti ini. Oke, langsung kita rakit aja karena seharusnya sudah oke. Dan kita colokkan keyboardnya. Keyboard colok, mousepad colok. Kita buka sedikit. Colok 19 voltnya dulu. Kemudian kita angkat, coba kita nyalakan, dan ya ternyata belum nyala. Hehe. Berarti si MOSFET-nya mengalami kerusakan juga ya. Sudah di tombol powernya sudah ditekan tapi tidak mau menyala, artinya si MOSFET harus kita ganti pula. Ya, begitulah analisanya kurang lebih. Coba nanti kita lanjut ke ganti MOSFET-nya atau pengecekan lainnya. Coba kita lihat di bagian skematiknya, di bagian sini. Tadi dilihat bahwa si gate ini itu hanya mendapat tegangan 3 volt. AC drive-nya itu hanya 3 volt. Ada kemungkinan bahwa si IC charger ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena di sini harusnya lebih dari 3 volt, gitu ya. Lebih dari 3 volt karena di sini sudah tidak ada konslet. Kenapa lebih dari 3 volt? Karena di sini menggunakan apa ini? P channel. N channel. Ke sana. Karena dia arahnya ke bawah, dia menggunakan channel. N channel harusnya lebih dari 19 volt. Koreksi kalau gue salah ya. Di sini ada VCC nanti diukur dan lain sebagainya. Oke. Coba nanti gue cek apakah IC-nya bermasalah atau yang lain sebagainya.
Oke, setelah dihidupkan, laptopnya sudah kembali normal ya, indikatornya nyala tapi ini masih belum dirakit. Sudah masuk ke dalam BIOS. Oke, segitu aja penjelasannya dan kelengkapannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kekurangan, coba kalian komentar. Kalau yang mau servis bisa banget nih datang aja ke Doktop gitu ya. Kalian search nama Doktop dan kalian akan langsung ketemu di Doktopnya gitu ya. Kita Jalan Peninggilan nomor 12B gitu ya. So kalian bisa datang aja, calling kita kalau misalkan mau servis, dikirim juga bisa karena kita menerima jasa pengiriman juga ya. Kalian bisa taruh ekspedisi, kemudian kami akan menerima ya gitu ya. Karena kita juga ada paket dari Kalimantan yang belum kita buka gitu ya. Nanti kita dalam video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.